Kalau stres sih alhamdulillah ya, belum sampai di titik itu. Tapi kalau down dan ingin berhenti dari bisnis ini iya. Jadi memang karena kita dulunya bekerja, ada penghasilan tetap yang setiap bulannya kita terima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Awaludin Agung Prabowo, biasa dipanggil Agung, dan di Kopi Mino saya adalah salah satu pengelola di Mino Food yang membawahi Kopi Mino dan Mie Genceng. Saya punya anak 5, tapi 1 sudah meninggal, sudah wafat di usia 3,5 tahun, dan saat ini ada 4 anak. Lalu tinggal di Tridaya 4, dan sebelum membuka usaha, saya ini adalah seorang karyawan swasta. Jadi memang tidak ada basic atau belajar secara khusus berwirausaha. Cuma memang dari zamannya kuliah itu senang dagang. Jadi pada saat kuliah senang dagang, ternyata kebawa sampai saat ini, dan ya alhamdulillah bisa punya usaha kecil-kecilan. Dulu usaha pertama itu adalah dagang roti di kampus. Itu 2003, karena 2002 masuk kuliah, 2003 mulai coba dagang karena kebutuhan. Terus mulai dari dagang roti, lalu dagang buku, terus bahkan pernah dagang rokok. Nah, akhirnya kita berhenti dagang rokok ketika tahu bahwa di lingkungan lembaga dakwah kampus itu tidak ada teman-teman yang merokok. Jadi akhirnya dikasih tahu dan segala macamnya, akhirnya kita berhenti berdagang rokok. Setelah itu mulai bekerja sebagai karyawan swasta. Jadi pada saat kuliah itu kerja jadi office boy 1 tahun, dan di kantor yang sama menjadi kurir. Pada saat itu bahasanya messenger di perusahaan tour and travel umroh haji. Setelah dari situ cukup lama di travel itu, sampai 3 tahunan. Jadi memang menjelang lulus kuliah masih bekerja di travel itu sampai akhirnya travel itu tutup. Lalu menikah di usia 23 tahun 2007 pada saat itu, dan sedang nyusun skripsi gitu. Jadi menikahi salah satu senior saya di kampus. Nah, setelah berproses lulus kuliah, bekerja di lembaga bimbingan belajar karena merasa punya cukup bekal pengalaman di bimbel. Akhirnya di 2010 atau 2011 saya lupa, itu buka usaha bimbingan belajar. Ternyata hanya bertahan 1 tahun ajaran dengan jumlah siswa 5. Dalam 1 tahun ajaran jumlah siswanya 5, yang bertahan 1 sampai dia lulus. Jadi sampai selesai tahun ajaran itu yang bertahan 1 dari 5. Alhamdulillah. Akhirnya kita tutup dan mulai belajar menyukai kopi hitam tanpa gula. Lalu dikenalkan nih sama temen, karena dulunya itu seneng ngopi saset, cuma ketika dikenalkan sama temen itu kopi hitam tanpa gula, akhirnya kita suka, mulai jatuh cinta, mulai mengulik secara otodidak via YouTube dan segala macamnya. Itu banyak nanya, akhirnya minta izin ngejualin kopi yang di roasting sama temen itu. Jadi udah sampai sekarang. Ketika buka Kopi Mino sendiri, kita tuh tidak punya teman-teman yang banyak di lingkaran skena kopi Bekasi khususnya ya. Cuma memang berdasarkan pengalaman berdagang aja nih, akhirnya kita mulai menyadari nggak bisa nih kalau dagang sendirian, harus punya banyak teman. Akhirnya mulai tuh berkelana cari teman, mampir-mampir ke kedai kopi, kenalan sama baristanya, kenalan sama ownernya, sampai akhirnya
punya banyak temen dan akhirnya juga teman-teman sendiri yang mensuplai dan segala macamnya ya. Jadi ya dari situ akhirnya punya banyak kenalan di teman-teman kopi. Awalnya terbentuk Kopi Mino itu adalah ide dari guru ngaji. Sampai saat ini kita juga bekerja sama dengan beliau. Jadi awalnya kami punya pengajian kelompok kecil, lalu guru ngaji kami bilang kita buka usaha yuk, kelompok pengajian ini biar lebih produktif. Dari 12 atau 15 orang yang ditawarkan, alhamdulillah saya nih yang menyambut. Ayo Ustadz kita bikin. Tadinya namanya itu Warkop Mino. Nama Mino sendiri itu adalah singkatan dari Indomie Cappuccino. Sesederhananya itu. Jadi memang sangat simpel ketika Ustadz kasih nama Mino dan saya ngetawain sebetulnya. Aneh banget nih nama Mino gitu kan, kayak nggak ada yang lain. Lalu kita berhitung modal, pada saat itu kira-kira butuh modal 15-20 juta untuk bikin warkop. Nah, karena tidak ada modal, lalu ketemu lagi sama teman kampus pada saat itu, kita ngobrol, dia menyajikan kopi hitam, lalu saya ternyata suka, mulai dari situ. Saya bilang sama Ustadz, saya izin pakai nama Mino untuk jualan kopi, boleh? Silakan. Nah, dari 2019, saya cuman modal stiker buat nge-labelin si kopinya teman ini. Saya jualin ke teman-teman yang memang penikmat kopi. Ya alhamdulillah responnya baik. Dan di 2020 akhir Ustadz melihat kalau ternyata nama si Mino ini kok jalan gitu. Yang menurut dia paling cuma iseng-iseng, ternyata kok jalan. Lalu dia bilang, bisa nggak kita ketemu dan bikinin bisnis plan-nya. Lalu kita presentasi perencanaan bisnisnya. Ya alhamdulillah 2020 akhir itu presentasi bisnis, 2021 eksekusi. Tepat di tanggal 21 Januari ini kita buka. Gitu. Jadi ini adalah tahun keempat. Kalau roller coaster pasti banyak ya, sampai sekarang juga masih berroller coaster ria ini. Kalau masih dibilang berdarah-darah, ya sampai sekarang kita juga masih merasa berdarah-darah. Momen-momen yang paling beratnya itu sih pada saat sebetulnya kita buka cabang di Bintaro. Kesalahan terbesar kita pada saat itu adalah kita belum punya support system yang bagus. Baik itu SOP maupun lingkaran pertemanan sekitar sana. Karena ngebangun kopi itu atau ngebangun kedai kopi itu ternyata kalau yang korporasi mungkin bisa lebih mudah promosi ya. Cuman kita kan bukan korporasi, artinya masih industri lokal. Yang industri lokal ini harus disupport sama teman antar teman. Sementara ketika kita buka di sana, kita tidak punya teman di sekitaran sana. Akhirnya kita coba istilahnya itu membabat hutan sendiri. Ya alhamdulillah tutup. Tutup di 2023 ya Lia ya. 2023 tutup. 2024. Oh iya. Tutup 2024. Tutup terus sempat buka juga di SGC pakai booth portable ukuran 4x2 meter. Tutup juga. Dan bersamaan tutupnya itu di 2023 menjelang Ramadan. Kalau yang di Bintaro tutupnya di 2024 setelah Ramadan. Jadi emang momen-momen Ramadan ini agak-agak menyedihkan bagi kita tuh. Setiap tahunnya tutup outlet. Mudah-mudahan tahun ini enggak. Mudah-mudahan tahun ini enggak. Setelah Bintaro tutup, lalu kita bingung ini peralatan Bintaro mau dikemanain. Akhirnya coba jalan-jalan ke daerah Cibitung. Nah, bisnis itu kan kalau kata orang butuh mentor ya. Dan ternyata itu betul. Faktanya memang mentor itu sangat mempengaruhi bagaimana kita berpikir dan bagaimana memperbaiki kondisi mental pada saat down. Akhirnya ketika Bintaro tutup, saya menghadap Ustadz. Saya bilang, Ustadz ini Bintaro tutup. Gimana ya? Modal udah keserap ke sana semua.
barang-barang bingung mau dibawa kemana. Lalu beliau bilang, nggak coba ke Medland Cibitung. Nah, dari situ ketika beliau ngomong Medland Cibitung, saya punya kenalan marketingnya Medland Cibitung, perumahan Medland Cibitung. Saya hubungin, lalu dia carikan tempat buat kita sewa. Langsung setelah nggak lama langsung dapat barang-barang Bintaro pindah ke Medland Cibitung. Dan kami merasa ketika buka outlet di Medland Cibitung semuanya terobati. Artinya terobati itu luka-luka pada saat menutup outlet di Bintaro itu dibasuh batinnya sama keberadaannya Medland Cibitung. Karena dari sisi omset memang sangat membantu banget. Gitu. Ya kalau misal dibilang merasa berada di posisi terbaik ya pada saat ini ya ketika outlet Medland Cibitung itu buka. Dan ketika buka pun bukan 100% kopi. Akhirnya karena Ustadz bilang, coba jangan kopi lagi. Sekarang ini trennya mie. Coba bikin mie Pak Agung, racik-racik mie. Sebelum Medland Cibitung buka, kita main sekali ke mie yang sangat besar di Jakarta dan Jabodetabek lah pada umumnya. Kita cobain rasanya, kita coba duplikasi. Ternyata kayaknya masih enakan mie gua nih daripada mie yang itu. Nah akhirnya kita pede buka gitu. Akhirnya setelah tutup Bintaro, keluar produk baru yang disandingkan dengan kopi Mino. Nah produk kita akhirnya kita beri nama Mie Gen Z. Sejauh ini yang kita alami dan kita rasain sih memang sangat menarik dagang mie ketimbang dagang kopi. Meskipun si Mie Gen Z ini lahirnya dari kopi Mino ya. Tapi ketika dijalanin, ternyata proses bisnisnya si Mie Gen Z ini lebih mudah dan lebih murah ketimbang proses bisnisnya si kopi. Karena kalau kopi itu kan butuh tenaga barista. Tenaga barista ini kan nggak main-main. Mungkin orang bisa lebih mudah atau gampang dipelajari nih ilmu kebaristaan. Tetapi ternyata ilmu barista itu tidak semudah yang dilihat orang pada umumnya yang tidak langsung terjun ke dunia kopi. Itu butuh upgrading skill yang intens, terus bahkan ada sekolah kopinya juga. Kalau dia mau menaikkan levelnya butuh sertifikasi profesi. Sementara kalau bikin mie, siapapun bisa. Kita tinggal kasih tahu, nih racikannya, ini suhunya segini, jangan kelamaan, maksimal 2-3 menit. Terus sampai ke serving, tidak lebih dari 4 menit. Itu bisa sama siapapun yang tidak perlu belajar secara khusus. Nah akhirnya kita melihat sinergitas antara si Mie Gen Z ini dengan kopi Mino sejauh yang di Cibitung sangat baik. Karena kita ingin punya ekspansi, terus ditantang untuk memperluas outlet, akhirnya di dalam tempo 1 atau 2 tahun ke depan kita ingin punya rencana itu adalah berternak Mie Gen Z dan menganak emaskan kopi Mino gitu. Artinya nggak apa-apa kopi Mino hanya satu outlet, tetapi orang tahu kalau lu mau ngopi yang enak dan vibrasi yang nyaman ya lu ke kopi Mino. Tetapi kalau misalnya orang ingin menikmati mie yang variannya bisa dinikmati oleh generasi Gen Z, nah mereka tidak perlu jauh-jauh nih keluar mungkin ke Bekasi kota atau saat ini sudah ada di Cikarang, jadi nggak perlu terlalu jauh ke pusat kota, cukup di area-area istilahnya kelurahan ataupun desa, karena kan kita kan kabupaten ya, jadi nyebutnya desa. Jadi mereka tidak perlu ke pusat kota untuk sekedar menikmati mie dengan varian yang sama seperti mie yang besar itu. Jadi kita ingin berternak di Mie Gen Z itunya. Kalau stres sih alhamdulillah ya, belum sampai di titik itu. Tapi kalau down dan ingin berhenti dari bisnis ini iya. Jadi memang karena kita dulunya bekerja, ada penghasilan tetap yang setiap bulannya kita terima. Lalu ketika bisnis yang kita buka ternyata tidak sesuai rencana dan ekspektasi, ada tuh kerinduan masa-masa kerja. Sampai terpikir, apa gue kerja lagi ini ya, bisnis gue tutup gitu. Tapi lagi-lagi nih guru ngaji kita tuh selalu memberikan semangat kalau misalnya nyemplung dan menurut kita itu adalah area yang memang
kita tuju dari dulu, berdarah-darah di situ nggak apa-apa, berenang-renang di situ nggak apa-apa. Jangan lagi balik lagi ke tempat yang memang ternyata bukan kita inginkan. Akhirnya ya udah kita berenang lagi di kolam yang penuh dengan darahnya menurut saya gitu. Karena memang kondisinya jauh banget dari rencana dan ekspektasi pada saat dulu bekerja. Kayaknya gue kalau bekerja nih enak kali ya, punya usaha gitu. Tapi ketika nyemplung, wow luar biasa. Lebih baik aku bekerja. Tapi ketika orang-orang atau teman-teman yang melihat dari luar kan, wah enak lo udah punya usaha. Jangan ngomong sembarangan Anda. Gitu. Jadi memang ada kegelisahan, tapi alhamdulillah tidak sampai ke titik stres. Ya itu tadi, balik lagi kalau memang ternyata mengelola bisnis itu butuh pendamping yang namanya mentor. Alhamdulillah guru ngaji kita punya banyak usaha dan punya pengalaman yang cukup bagus di bidang usaha. Jadi kalau mau curhat ke beliau. Kalau bisnis dijalankan sendiri itu benar-benar nggak mungkin. Mau bagaimanapun harus ada lingkaran kecil yang memang kita dekati lebih dahulu. Jadi kalau misalnya lingkaran kecil ini sudah cukup solid, barulah kita membuka lingkaran yang baru yang lebih luas lagi. Jadi memang kemitraan antar sesama pebisnis itu atau wirausaha ya memang sangat penting ya. Karena kan setiap produk yang kita keluarkan itu kan berkaitan sama mereka nih. Berkaitan sama supplier, distributor gitu. Kalau kita tidak bermitra dengan baik dengan mereka ya kita akan sulit mendapatkan supplier atau distributor dengan harga yang baik gitu kan. Otomatis kan kalau sama teman kan ya udahlah sama teman ini harga teman gitu. Tapi kan kontinuitasnya terjaga gitu. Itu sih ya berdasarkan pengalaman di Bintaro memang kita coba membuka lahan baru yang kita tidak kenal medannya. Ya alhamdulillah banyak pelajaran besar sih yang kita terima pada saat berada di Bintaro kemarin. Ini sih berdasarkan pengalaman ya, mudah-mudahan sih bisa sedikit memberikan pencerahan dan pembasuh batin. Kalau ternyata membangun sebuah usaha itu faktanya adalah memang butuh modal dalam bentuk uang. Tetapi ada hal yang paling besar selain uang. Pertama dia harus punya keilmuan, lalu punya keinginan yang kuat, dan juga punya mental yang bagus. Seandainya dalam perjalanan usahanya itu akhirnya menemukan kebuntuan, ya balik lagi bagaimana kita proses mendekatkan diri kepada Tuhan, dan memang dibutuhkan orang yang punya pengalaman dan keilmuan yang lebih baik daripada kita untuk kita jadikan tempat sharing. Sehingga pengalamannya mereka, vibrasi baiknya mereka itu bisa tertular di kita dan akhirnya bisa menimbulkan semangat baru. Itu sih yang selama ini kita alami. Untuk teman-teman yang berada di luar sana, jangan lupa follow akun Instagram Tutur Usaha dan subscribe channel YouTube Tutur Usaha, di mana teman-teman bisa mendapatkan video-video yang bermanfaat sehingga bisa memberikan motivasi yang teman-teman butuhkan.